but wait a minute while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ade Chandra SMMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisha Nuraini dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411016. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas manajemen produksi. Menurut Hadiprotjo dan Soedarmo, produksi adalah proses untuk menciptakan atau menambah manfaat, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor produksi sehingga lebih dapat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk atau baik barang atau jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi juga merupakan proses dalam ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang atau jasa. Selanjutnya adalah definisi manajemen produksi dan tantangan manajer operasional. Yang pertama, definisi manajemen produksi. Manajemen produksi adalah suatu penataan proses yang fokus pada pengubahan bahan mentah menjadi produk, serta memberi nilai jual pada produk tadi. Melalui manajemen produksi yang rapi, perusahaan dapat menciptakan barang sesuai spesifikasi, jumlah dan waktu yang ditargetkan, serta berbiaya minimum. Singkatnya, manajemen produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mengoptimalisasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Berikut tantangan manajer operasional. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan perancangan dan mengendalikan proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Ada 5 tantangan utama yang dihadapi manajer operasional dalam situasi saat ini adalah 1. Globalisasi. 2. Keinginan. 3. Perilaku etis. 4. Komunikasi yang tidak efektif. Dan 5. Desain sistem. Selanjutnya, International Standardization Organization (ICO). Organisasi internasional untuk standarisasi atau disingkat ICO adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. Singkatan dari masing-masing bahasa berbeda, maka para pendiriannya menggunakan singkatan ICO yang berarti sama. ICO dinilai sangat penting untuk dimiliki perusahaan yang ingin bersaing secara global karena dapat mengukur kredibilitas dan manajemen mutu dari sebuah perusahaan.
ICO didirikan dengan tujuan utama menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan, dan kesehatan lingkungan pun ditetapkan. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada, sebab antara satu negara dan lainnya akan memiliki standar masing-masing. Selanjutnya adalah mutu dan konsep SNI. Pengertian mutu SNI. SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu komite teknis sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Contoh produk yang dikeluarkan SNI yaitu air mineral, pemanis buatan, garam konsumsi, dan lain-lain. Berikut 6 konsep metode SNI. 1. Openness, yaitu keterbukaan. 2. Transparency, yaitu transparansi. 3. Consensus and impartiality, yaitu konsensus dan tidak memihak. 4. Effectiveness and relevance. 5. Coherence. 6. Development dimension, berdimensi pembangunan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu keselamatan pelatihan atau pengembangan karir. 2. Kesehatan dan hubungan sosial. 3. Lingkungan kerja dan sistem pengajian. 4. Teknologi dan waktu. Selanjutnya adalah rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Dalam rasio produktivitas adalah angka terukur yang mengukur produksi selama periode tertentu. Rumus rasio produktivitas, keluaran atau masukan sama dengan produktivitas. Mengapa penting untuk menghitung produktivitas? Karena 1. Meningkatkan operasi bisnis. 2. Membantu pengembangan tujuan. 3. Meningkatkan kesadaran akan kebutuhan klien. 4. Mengidentifikasi kebutuhan karyawan dengan lebih baik. Selanjutnya adalah persoalan dalam manajemen produksi. Ada 5 persoalan dalam manajemen produksi. Kalian bisa lihat di sini dalam PPT-nya. Yang pertama adalah persoalan tentang mengontrol persediaan stok barang.
2. Proses produksi yang tidak efisien. 3. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas. 4. Tidak adaptasi dengan teknologi. 5. Data sistem produksi tidak terintegrasi. Memiliki keputusan manajemen operasi. Ada beberapa manajemen operasi. Keputusannya, yang pertama adalah keputusan terkait manajemen kualitas. Yang kedua, keputusan terkait manajemen rantai pasok. Yang ketiga, keputusan terkait manajemen persediaan. Kalian bisa lihat dari pengertiannya di PPT tersebut ya. Yang keempat, keputusan terkait manajemen pengajuan. Yang kelima, keputusan terkait perencanaan kapasitas. Terima kasih pada materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even